Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, inna asdaqal hadisi fi kitabillah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat, kita nikmat Islam dan iman, sehingga kita bisa kembali dalam kajian kita ini, yaitu kajian tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Salam dan salam tak lupa kita pula haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap, dari alam kebodohan menuju alam yang terang-derang, menuju suasana yang pintar dan berilmu serta berakhlak pada kesempatan sekarang yang kita dapat rasakan hari ini. Saya hormati para habaib, para ulama, para kiai, para generasi muda NU, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, hafizakumullah jami'an, orang tua, kedua orang tua, saudara, ikhwan muslimin, hafizakumullah jami'an. Semoga dilancarkan rezekinya, semoga dikabulkan hajatnya, impian dan cita-citanya. Amin. Kemarin kita membahas tentang Imam Mansur Al-Maturidi, karya-karyanya dan sejarah Al-Maturidi. Kemarin sampai di karya-karyanya, karya Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kita lanjut sekarang pengaruh Al-Maturidi dalam dunia Islam. Pengaruhnya seperti apa? Nah, sebelum masuk pengaruh, saya ingin bercerita sebentar tentang masalah-masalah yang timbul, masalah-masalah yang viral, masalah-masalah yang baru-baru ini terjadi. Banyak yang berkomentar, yaitu seorang pesulap dan seorang praktisi paranormal itu berseteru. Ada yang mendukung pesulap, ada yang mendukung juga praktisi paranormal. Yang mana yang baik seperti itu? Nah, yang baik, mungkin yang baik itu yang benar-benar tidak berbohong seperti itu. Nah, kalau ketahuan berbohong, apalagi katanya cuma trik, berarti itu sengaja dibuat-buat seperti itu untuk membodohi, unsur penipuan seperti itu. Nah, kita ambil hikmahnya saja seperti itu. Kalau misalnya percaya kepada yang gaib, itu memang tugas kita mempercayai allazina yu'minu, di dalam surah Al-Baqarah, allazina yu'minu nabil ghaibi, orang-orang yang beriman. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa? Allazina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman kepada yang gaib. Kita soyokianya itu beriman kepada yang gaib seperti itu. Nah, permasalahannya jika yang gaib ini hanya acting atau dibuat-buat atau istilahnya untuk cuma menaikkan pamor, untuk cuma menaikkan kalau di YouTube menaikkan jam tayang, viewers, subscribe dan lain-lain, menambah AdSense, ya tanpa harus menipu kita bisa pakai cara lain seperti itu ya. Cara lain bisa dengan ya banyak dan semacamnya caranya, tanpa harus menipu seperti itu. Tapi yang namanya dunia penuh dengan sandiwara dan tipuan. Nah, yang lebih mirisnya banyak dari katanya jadi pasien-pasien itu ditarif sekian. Sebenarnya kalau mau nolong orang tidak usah harus bertarif-tarif seperti itu. Yang mau nolong orang saja, masalah dia mau ngasih berapa seikhlasnya itu terserah dia. Nah, baik, kita tidak membela siapa-siapa, tapi kita harus membela yang benar seperti itu ya. Karena yang hak tetaplah yang hak, yang batil tetap yang batil seperti itu ya. Sepandai-pandai tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Apakah si pesulap merah tidak percaya dengan hal gaib? Percaya banget beliau seperti itu. Tapi yang ditekankan beliau edukasinya untuk tidak menipu pada orang lain. Karena kalau sudah ditipu siapa aja tidak mau seperti itu ya. Yang mudah-mudahan jadi pelajaran ke depan buat kita semua untuk lebih hati-hati. Makanya di awal kita sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Apa artinya? Ya Allah, sungguhnya saya berlindung kepadamu an adilla au udalla, dari tersesat au udalla dan menyesatkan orang lain, kita berlindung. Kemudian kita berlindung dari an azilla au uzalla. Apa artinya? Dari tergelincir ya. Kita terpeleset, mungkin kalau istilahnya tergelincir, yang mau jatuh kita berdoa ya enggak jatuh seperti itu. Au azlima au uzlama, dari menzolimi, kita berlindung dari menzolimi dan dizolimi kayak gitu ya. Au ajhala au yujhala alayya, dan kita berlindung dari bodoh dan dibodohi kayak gitu ya. Kita berlindung ajhala au yujhala alayya, kita berlindung dari kebodohan dan dibodohi oleh orang lain kayak gitu. Kita berlindung dari kalau kita mau dibodohi orang lain, kita sudah baca doa itu seperti itu. Dan juga kita berlindung dari membodohi orang lain ya, dibodohi dan membodohi orang lain, kita berlindung dari itu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mazhab al-Maturidiyah. Mazhab al-Maturidiyah pengaruhnya pada dunia Islam telah meninggalkan pengaruh yang cukup besar pada dunia Islam. Kenapa? Hal ini dapat dipahami karena manhajnya yang memiliki ciri mengambil sikap tengah antara dalil akli dan dalil nakli katanya. Mazhab Maturidiyah ini mazhabnya tengah-tengah gitu. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tidak berlebihan gitu. Gimana? Ciri-cirinya adalah sikap tengah, mengambil antara dalil akli dan dalil nakli, sama-sama akal digunakan, nakal juga digunakan, dalil yang Al-Quran juga digunakan. Istimewaannya yang juga dimiliki Al-Maturidiyah adalah pengikutnya dalam perselisihan atau perdebatan tidak sampai saling mengkafirkan. Nah, kalau di sini Maturidiyah pada umumnya mazhabnya tidak sampai saling mengkafirkan di sini katanya. Seperti yang pernah terjadi di kalangan Khawarij
Rawafid dan Qadariyah. Mazhab ini banyak dianut oleh golongan Hanafiyah. Jadi di sini keistimewaannya yang tadi dijelaskan itu apa? Pengikutnya dalam persisian dan perdebatan itu tidak sampai mengkafirkan, tidak sampai saling mengkafirkan, paling cuma ya berdebat seadanya. Ya kalau sudah kalah ya kalah. Tidak sampai dasar kafir, tidak sampai mencela, mencaci, kamu musyrik, tidak sampai seperti itu. Kamu kafir, tidak sampai seperti mencela seperti itu golongan al-Maturidiyah. Karena seimbang antara akli dan aklinya seperti itu. Kemudian tokoh Maturidiyah siapa saja yang berjasa dan berpengaruh besar bagi perkembangannya, antara lain Abu Al-Mu'in An-Nasafi 508 Hijriah sampai 1100 Masehinya. Itu Hijriahnya. Kalau tahun Masehinya 1114 Masehi seperti itu. Beliau merupakan tulang punggung Maturidiyah yang belakangan menegaskan bahwa menciptakan adalah hak Allah, sedangkan kasab adalah hak manusia. Jadi dia berpendapat, Abu Mu'in An-Nasafi, menciptakan adalah hak Allah, hak prerogatif Allah menciptakan, sedangkan kasab atau berusaha itu keputusan manusia, terserah manusia seperti kalau berusaha. Kemudian Abu Al-Jasar Muhammad bin Abdul Karim Al-Basdawi 421 sampai 493 Masehi. Apa katanya? Beliau berjasa dalam mengembangkan mazhab Al-Maturidi. Namun beberapa pendapatnya justru lebih dekat dengan Al-Asy'ari. Mazhab Maturidi terbagi menjadi dua, Maturidiyah Samarkand pengikut Abu Mansur Al-Maturidi dan Maturidiyah Bukhara pengikut Al-Basdawi. Jadi Maturidiyah ini terbagi menjadi dua ya. Pertama Samarkand, Maturidiyah Samarkand yaitu Abu Mansur Al-Maturidi tadi, dan Maturidiyah Bukhara pengikut Imam Al-Basdawi kayak gitu. Ulama mazhab Maturidi yang terkenal antara lain saya jelaskan. Yang pertama Al-Yasar Basdawi. Kemudian Al-Yasar Basdawi kitabnya Usuluddin, Usul Ad-Din. Kemudian Najmuddin Umar An-Nasafi. Kemudian Nuruddin As-Sobuni. Kemudian Abu Mu'in An-Nasafi tadi ya. Penulis kitab Tafsirah Al-Abdillah, Bahru Al-Kalam dan At-Tamhid. Abu Mu'in An-Nasafi ini. Nah, kemudian Abu Mu'in An-Nasafi bagi mazhab Maturidi seperti Al-Balkilani dan Al-Ghazali bagi mazhab Asy'ari. Kitab Tafsirah Al-Adillah merupakan karya terbesar atau magnum opus dalam kehidupan An-Nasafi. Jadi Abu Mu'in An-Nasafi ini punya kitab besar, sama seperti Imam Al-Balkilani dan Ghazali dalam mazhab Al-Asy'ari. Apa kitabnya? Yaitu kitab ini Tafsirah Al-Abdillah ini tadi. Gitu ya. Untuk mengkaji mazhab Maturidi, Tafsirah Al-Abdillah merupakan kitab terpenting kedua setelah kitab At-Tauhid seperti itu. Ini kitab kedua terpenting setelah kitab At-Tauhid. An-Nasafi populer dengan kitab ini sehingga sering disebut dengan Sohib At-Tafsirah secara umum. Tafsirah berisi tentang prinsip-prinsip mazhab Al-Maturidi. Jadi kitab ini berisi tentang prinsip-prinsip Al-Maturidi serta konter terhadap kelompok-kelompok lain terutama Mu'tazilah. Berisi kitab prinsip-prinsip Al-Maturidi dan juga kitab ini mengkonter pemahaman dari kaum-kaum Mu'tazilah. Ya tentu membentengi istilahnya, mengkonter dari Mu'tazilah. Enggak boleh sepemahaman sama
Mu'tazil namanya juga benteng. Ya benteng itu berfungsi untuk mengkokohkan. Kalau rumah itu ada pagarnya, kalau istana ada bentengnya. Semakin besar, semakin banyak bentengnya, semakin banyak pagarnya yang jaga, juga semakin sulit orang akan masuk, seperti itu. Sama dengan sebuah referensi, semakin banyak referensinya sebuah sebuah kitab, semakin banyak referensinya, semakin masuk akal, mudah diterima, maka orang mustahil untuk melenceng ke akidah yang lain, ke pendapat yang lain, seperti itu ya. Persamaan pendapat Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, kita lanjut persamaannya, dalam apa ya beliau sama, seperti itu. Karena imam kita dibilang tauhid, yaitu Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini. Lanjut ya. Kedua imam ini memiliki banyak persamaan pendapat padahal tidak pernah bertemu. Jadi tidak pernah bertemu, banyak pendapatnya banyak sekali yang sama seperti itu padahal tidak pernah bertemu. Sekali lagi kita adalah satu sama dan terhubung dengan orang-orang yang apa yang kita inginkan. Kalau kita sering ngumpul sama orang sholat tahajud, maka pasti sekeliling kita orangnya sering sholat tahajud. Kalau kita ngumpul sama orang ahli ilmi, sholawatan, ahli zikir, maka lambat laun kita akan sering berkumpul, menyatu kepada orang yang seperti itu, karena kecintaan kita sama. Kecintaan akidah Al-Asy'ari dan Al-Maturidi ini sama dan sehati, terbukti dalam karya-karyanya. Dan saya jelaskan berikut seperti itu. Al-Maturidi hidup di negeri belakang sungai dan berbagai literatur tidak menyebutkan ia pernah keluar dari negerinya. Sementara Al-Asy'ari hidup dan meninggal di Irak. Dari berbagai literatur tidak menyebutkan ia pernah keluar dari Irak. Maksudnya apa belakang sungai, saya kurang paham juga. Ya, mungkin di dekat sungai ya, Maturidi seperti itu. Kalau ada kesalahan mohon diklarifikasi. Sementara Al-Asy'ari itu tidak pernah keluar dari Irak katanya, apalagi pergi ke negeri Al-Maturidi ya. Keduanya dapat dipastikan tidak mengetahui satu sama lain. Al-Asy'ari tidak pernah menyebut Maturidi dalam kitabnya, begitu pula sebaliknya, kayak gitu ya. Jadi sangat jauh sekali Irak dan tempat di mana Maturidi tinggal sangat jauh. Maturidi tidak pernah menyebut Al-Asy'ari, Al-Asy'ari tidak pernah menyebut Al-Maturidi dalam kitabnya, seperti itu. Jadi tidak saling mengenal. Tapi kalau wali-waliullah itu pasti memiliki hubungan khusus ya, pasti memiliki telepon ya. Teleponnya dulu bukan telepon genggam seperti sekarang, bukan WhatsApp, bukan laptop via Zoom meeting, bukan. Dengan pikiran, dengan karomahnya seperti itu, dia dapat berbicara dengan sesama wali dari jarak jauh. Terbukti dengan dulu Kiai As'ad Syamsul Arifin dengan Kiai Haji Hamid Pasuruan, seperti itu. Katanya ceritanya kalau nggak salah seperti ini, Kiai As'ad itu dulu lama nggak bertemu sama Kiai Hamid, seperti itu. Tiba-tiba entah berapa lama Kiai As'ad, saya kok kangen sama Kiai Hamid, seperti itu. Entah Kiai As'ad yang ke Pasuruan atau Kiai Hamid yang ke Situbondo, Sukorejo. Kalau nggak salah Kiai Hamid yang ke Sukorejo. Setelah itu datang Kiai Hamid. Setelah Kiai As'ad bilang kepada orang di sekitarnya, saya kok kangen sama Kiai Hamid, seperti itu. Datanglah Kiai Hamid ke Sukorejo, kalau nggak salah ceritanya. Kemudian datang Kiai Hamid, Kiai As'ad bilang kayak gini, wah kupingnya penjenengan Kiai Hamid itu sangat tajam sekali, kok bisa mendengar saya kangen, gitu. Ini bukan kuping saya yang tajam, melainkan lisannya sampean ini
yang bisa terdengar sampai ke Pasuruan, yang sangat tajam sekali. Maksudnya tajam bukan mematikan, bukan ya. Sakti seperti itu ya. Kupingnya Ki Hamid bisa dari Situbondo ke Pasuruan bisa terdengar, bahkan saat menelpon gitu kan. Dulu nggak ada WhatsApp, jarang telepon, yang melalui bahasa walinya itu. Dulu pernah juga saat setelah telepon mau muncul, mau terbit atau mau diterbitkan, telepon genggam pada masanya yang jadul-jadul gitu, Kesat pernah bilang, oh ini ilmunya wali sudah dijiplak sama ya orang yang bisa buat telepon gitu. Ini ilmunya wali katanya. Sejak saat itulah banyak telepon genggam seperti itu. Ya tadi ini bukan telinga saya yang tajam seperti itu, melainkan lisan sampean yang bisa sampai ke Pasuruan itu. Kalau kita bayangkan Situbondo Pasuruan itu kalau malam, kalau nggak macet, saya pernah berangkat dari Situbondo Sukorejo Sembagus itu sekitar pukul 12-an. Nah, nyampe di sana mungkin sekitar jam 5 subuh atau mau sholat subuh jam 4 mungkin. Bayangkan berapa jam? 1, 2, 3, 4 jam. Ayo, zaman dulu nggak ada telepon, zaman dulu nggak ada WhatsApp dan sebagainya, jarang seperti itu. Bisa disinyalir nggak ada sama sekali dulu telepon pada tahun 1960 ke bawah, nggak ada seperti itu, telepon belum ada. Kok bisa kayak Hamid tiba-tiba datang setelah Kesat bilang saya kok kangen sama Kesat, berarti menelpon secara batin seperti itu. Jarak yang jauh 4 jam, jarak ratusan kilometer seperti itu ya. Luar biasa. Semoga kita selalu diakui sebagai santri-santrinya waliullah, santri-santrinya para masyaikh, santri-santrinya muassis Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah gitu ya. Kita lanjut tadi mengenai hal ini. Setidaknya terdapat 3 analisa yang disebutkan para peneliti, yaitu Abu Zahroh. Persamaannya katanya Abu Zahroh, keduanya disebabkan karena keduanya memiliki seteru yang pemikiran sama. Nah, pemikiran mereka sama. Abu Zahroh menjelaskan wattihadil khusbil ladzi kana yalqahu kulla minal maturidi wal ash'ari taqarabatit nataiju. Apa katanya? Karena musuh yang dihadapi oleh masing-masing siapa? Al-Maturidi dan Al-Asy'ari sama, maka hasil kajian mereka saling berdekatan. Karena kenapa sama? Abu Zahra bilang kayak gini, musuh-musuh mereka Al-Asy'ari dan Al-Maturidi itu sama, ya kaum di sampingnya, ya yang tidak suka kepada Ahlus Sunnah ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa? Itu ya Wahabi, Salafi, Khawarij, Mu'tazilah, Syiah dan lain-lain. Mereka mau counter seperti itu, membuat kitab untuk apa? Untuk membentengi diri dari akidah-akidah yang ada di sampingnya seperti itu, yang menyimpang dan melenceng seperti itu. Pemikirannya sama karena musuh mereka sama seperti itu. Kemudian Ali Al-Maghribi berpendapat persamaan pendapat keduanya, yaitu disebabkan manhaj yang sama, yaitu sama-sama moderat dalam menggunakan nakal dan akal. Ali Maghribi menyatakan wa yumkinu tafsir wujuhis sabahi bainahuma fil ara'i bi annahu yarji'u ila tashabuhu minhaji kulla minhuma ila hadda ma fi tawassuti bainal aqli wan naqli. Apa artinya? Faktor yang membuat kesamaan pendapat Maturidi dan Asy'ari dapat dijelaskan, yaitu kembali pada kesamaan manhaj masing-masing yang seimbang dalam penggunaan dalil,
akli dan nakli ya gitu. Jadi semua antara Maturidi dan Asy'ari itu sama manhajnya. Antara akli dan nakli itu seimbang gitu. Dikombinasikan seperti itu ya. Jadi enggak akli semuanya, enggak nakli semuanya. Diseimbangkan seperti itu. Kemudian Ahmad bin Awadullah Al-Harbi Maturidi mengikuti pendapat Ibnu Kullab yang mazhabnya menyebar ke negeri belakang sungai. Ini saya masih penasaran. Apa maksudnya negeri belakang sungai ini? Nanti saya cari tahu ya. Mungkin ada yang tahu, silakan berkomentar seperti itu. Sama-sama belajar di sini, bukan mengajari. Saya sudah bilang dari pertama, dari awal. Tempat lahir dan wafatnya Al-Maturidi. Sebagaimana maklum, Al-Asy'ari setelah keluar dari Mu'tazilah juga menempuh metode Ibnu Kullab dan pengikutnya. Ahmad bin Harbi berkata, jadi metodenya sama seperti itu ya. Maturidi pakai pendapatnya Ibnu Kullab seperti itu ya. Al-Asy'ari juga kayak gitu. Setelah beliau pernah dari Mu'tazilah, setelah keluar dari Mu'tazilah dia pakai metode Ibnu Kullab juga dan pengikutnya. Harbi berkata, la budda ay yakunal Maturidiyu qad akhuza an syuyukhihi minal kullabiyati wa ta'assaru bihim wa bihaza yattarihu syarru fit taqarrubi bainal asy'ariyati wal maturidiyati. Gitu ya. Apa artinya? Pasti Maturidi telah belakar dari guru-gurunya yang termasuk golongan Kullabiyah dan terpengaruh oleh mereka. Dengan hal ini menjadi jelas rahasia keidentikan antara golongan Asy'ari dan Maturidi. Jadi persamaannya seperti itu ya, sama-sama menggunakan mazhab Ibnu Kullab di sini. Sekarang persamaannya, tadi persamaannya, sekarang ada perbedaan. Apa perbedaannya? Tapi tidak terlalu jauh mungkin di sini. Setelah kedua mazhab ini menyebar, Abu Mansur Al-Maturidi dan Al-Asy'ari ini menyebar, pengikut dua mazhab berdiskusi dan menemui perbedaan katanya. Pengikutnya, kalau yang kalau yang yang menciptakan mazhab. Kalau Maturidi dan Asy'arinya itu nggak ada perbedaan ya, banyak persamaan. Tapi setelah menyebar luas, perbedaannya ada, kata siapa? Para pengikutnya seperti itu ya. Mereka berpendapat ada perbedaan di sana. Apa saja? Itu dipetakan, didiskusikan, lalu disimpulkan ya. Pertama dipetakan sama mereka, ini bedanya gini. Kemudian didiskusikan, langsung gimana, enaknya seperti apa bedanya gitu. Mana bedanya gini sudah dapat, mereka simpulkan, disinilah perbedaannya gitu. Ulama menjelaskan aspek-aspek perbedaan antara kedua mazhab ini yang sebagaimana dirilis dalam Al-Maturidiyah Dirasatu wa Taqwiman. As-Subki berkata, katanya Mas Subki. Sebentar. Tafahastu kutubal Hanafiyati fawajadtu jami'al masail allati bainana wa bainal Hanafiyati khilafun fiha salasa asyratu mas'alatan. Minha ma'nawiyun sittun masailu wal baqi lafziyun wa tilkasatul ma'nawiyatu la taqdi mukhalafatuhum lana wala mukhalafatuna lahum fiha takfiran wala tabdi'an. Apa katanya? Ntar lagi
aku meneliti kitab-kitab Hanafi atau Maturidiyah katanya. Maka aku dapati semua masalah yang antara kita dan Hanafiyah terdapat perbedaan. Ada 13 masalah katanya As-Subki. Di antaranya 6 maknawi dan lainnya lafzi. Berarti 6 maknawi. Lainnya apa? 7 yang lafzi berarti di sini. Sementara 6 yang maknawi itu perbedaan mereka dengan kita atau perbedaan kita dengan mereka tidak menuntut pengafiran dan pembid'ahan. Seperti itu ya. Jadi 6 lafzi 6 maknawi dan sisanya lafzi. Sementara 6 yang maknawi itu dijelaskan oleh Subki apa? Perbedaan mereka dengan kita atau perbedaan kita dengan mereka tidak menuntut pengafiran dan pembid'ahan. Perbedaan kata seperti itu. Tidak menuntut pengafiran dan bid'ah. Kok bisa dijadikan perbedaan seperti itu? Padahal kalau bisa dipetakan itu sebuah bersamaan seperti itu. Tapi gimana lagi? Mereka sudah berdiskusi, ulama bilang perbedaan ya sudah perbedaan saja seperti itu. Itu tidak bisa ngoro-ngoro menyalahkan seperti itu. Walaupun mereka juga manusia, tapi ilmu mereka, pemahaman mereka lebih tinggi daripada kita begitu, yang baru-baru keluar dari pondok pesantren, baru-baru belajar ilmu alat yang tidak seberapa, baru belajar fikih yang tidak seberapa, Al-Quran ya nggak hafal seperti itu, cuma ayat-ayat yang pendek-pendek saja. Sedangkan mereka mengikutnya sudah hafal ribuan hadis, sudah hafal kitab-kitab, sudah banyak mengkaji tafsir dan lain-lainnya. Jadi kita ikuti saja, ini sebuah perbedaan seperti itu ya. Karena tanpa pengikut dari keduanya ini nggak akan sampai mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi kepada kita semua. Maka kita bersyukur sekarang gitu. Karena mereka alhamdulillah kita bisa merasakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Seperti itu. Kita berterima kasih kepada mereka dengan cara apa? Dengan meneguhkan, dengan mengkonter dengan cara membentengi diri dari akidah-akidah yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Karena saya sebutkan di bagian pertama dulu pernah, Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdi ini ialah as-sawalil a'zam, akidah yang paling banyak diminati ya, yang terbesar, mayoritas terbesar. Seperti itu ya. Mungkin itu saja dulu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan chat, silakan komen via komentar dan via media sosial lain di TikTok, Snack Video dan lain sebagainya. Gitu. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat, impian dan cita-cita. Semoga kita digolongkan orang-orang yang soleh dan soleha, dijaga oleh Allah buat semuanya. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin solehah wa ala muda salaf wa soleh bi barakatil al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.